Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Yesaya 15 ayat yang kedua, Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Saudara yang terkasih, kapan biasanya kita mendengar orang meratap dan berkabung? Tentu ketika kita menghadiri sebuah acara pemakaman atau ketika kita ditinggalkan oleh orang yang terkasih untuk selama-lamanya atau meninggal dunia. Nah, Alkitab menyatakan Pengkhotbah 7 ayat yang kedua, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Dalam hidup ini ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Saat kita sedang berada di rumah duka dalam keadaan meratap dan berkabung, saat itulah kita menyadari betapa fananya kehidupan manusia dalam dunia ini. Dan kita pun diingatkan untuk lebih memperhatikan hidup kita, tidak lagi hidup sembarangan, dan menghargai betapa pentingnya waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Dalam pembacaan firman hari ini dinyatakan bahwa ratapan dan perkabungan harus dialami oleh orang-orang Moab. Tuhan menjatuhkan hukuman dan malapetaka atas mereka karena mereka memberontak kepada Tuhan dan melakukan banyak kejahatan. Kita tahu bahwa orang-orang Moab adalah keturunan Lot dari hasil inses atau persetubuhan satu darah dengan anak kandungnya. Setelah Lot dan kedua putrinya diselamatkan Tuhan keluar dari kota Sodom yang di bumi hanguskan oleh murka Tuhan, pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuannya dalam suatu gua di pegunungan, dan terjadilah hubungan terlarang ini. Hukuman ini adalah sebagai bentuk teguran dan peringatan dari Tuhan, juga sebagai penegasan bahwa hanya Tuhanlah yang patut diagungkan, hanya Tuhanlah yang patut disembah, bukan dewa-dewa, bukan berhala. Saudara,
Bersyukurlah jika Tuhan menegur keras kita dengan masalah, situasi-situasi yang susah, yang sulit, dan yang membuat kita harus meratap dan berduka. Itu pertanda bahwa Tuhan peduli dan Tuhan sangat mengasihi kita. Ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menarik kita mendekat kepadanya. Dan ketika kita mau bertobat, segala yang baik pasti Tuhan sediakan. Ayub 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Engkau mengajar dan juga menegur kami. Engkau mengingatkan setiap kami bahwa ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu juga untuk menari. Segala sesuatu ada waktunya. Dan biarlah setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, Tuhan percayakan kepada kami hidupi, kami isi dengan hidup benar-benar memuliakan Tuhan. Dan ketika kami ditegur oleh Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan masalah, situasi-situasi sulit kami hadapi, ingatkan setiap kami bahwa salah satu cara Tuhan menarik perhatian supaya kami mendekat kepada Tuhan, cari Tuhan, andalkan Tuhan, bahkan bertobat adalah dengan cabaran atau tantangan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah ketika Tuhan menegur kami tidak melawan, kami tidak menolak, tetapi kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan, belajar untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kasih-Mu Tuhan selalu setia, tak pernah kecewakanku. Kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna, menopangku senantiasa. Kasih-Mu Tuhan selalu setia, tak pernah kecewakanku. Kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna, menopangku senantiasa. Semua yang Kau lakukan terbaik bagiku. Kau Bapa yang mengerti setiap persoalan. Ku akan selalu mengandalkan-Mu, takkan Kau biarkan ku goyah.
Asra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.